Tubuh sebagai kendaraan sang jiwa. Dia mau pelajarin apa? Mau mengumpulkan apa? Maka disiapkanlah dia kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan tuh perjalanan jiwanya, visi misi jiwanya. Yakinlah bahwa ada sang pencipta. Disebutnya Brahman. Boleh disebut Allah, boleh sebut apa saja. Yang penting kita yakin bahwa ada sang pencipta. Bahwa sang pencipta inilah yang kemudian menciptakan makhluk hidup, makhluk tak hidup. Makhluk hidup bisa hidup karena apa? Karena ada percikan sang hidup di dalam diri sang makhluk hidup itu. Yang nanti ketika dia pergi, dia menjadi benda mati lagi. Nah, maka kita percaya bahwa apa? Ada sang hidup yang kita sebut ruh, kita sebut Atman. Ini berdua nih. Dan ketika sang Atman atau sang ruh itu ada dalam tubuh makhluk hidup, tentu dia akan menggunakan energi. Energi di dalam tubuh itu untuk menggunakan tubuhnya untuk berbuat. Betul nggak? Semesta tak terbatas. Memercik dari sang ibu, sang bapak, itu menjadi kecerdasan DNA yang diutus oleh bapaknya menjadi sel sperma, diutus oleh ibunya menjadi sel telur untuk menyampaikan pesan genetik dari bapak, pesan genetik dari ibu. Hana Caraka ada 2 utusan. Ada 2 utusan. 3. Nah, ada 2 utusan, yaitu sel sperma, sel telur. Data Sawala datang membawa pesan masing-masing. Gitu. Ya, pada jayanya sama-sama kuat. Sel telurnya kuat, nggak bisa ditembus. Sel sperma juga kuat. Kalau nggak kuat, nggak bisa sampai. Akhirnya mereka bersatu, sama-sama mati. Ya, jadi saya itu tahu kisah Mahabharata itu dari Indosiar. Yang waktu familiar, ceritanya Arjuna, Sri Krishna. Waktu itu yang adegan perang yang paling menarik kalau nggak salah di padang Kurukshetra ya. Waktu itu perang sempat dihentikan karena Arjuna nggak mau perang, tapi kemudian dikasih pencerahan sama Krishna gitu. Nah, saya tertarik. Itu tuh sebenarnya pelajarannya apa sih Pak Wayan? Ya. Ini pernah ya ada yang protes sama saya. Dikiranya saya nggak percaya bahwa itu kebenaran. Saya sebagai seorang yang belajar akademis gitu, tentu saya tidak mau berurusan dengan sesuatu yang sifatnya saya nggak paham. Artinya, apakah itu sejarah, benar-benar sejarah secara keseluruhan, totalitas. Saya nggak berani mengatakan ya. Tetapi bahwa ada tempat di mana sebuah kejadian terjadi. Saya juga pernah baca itu. Bahwa terjadi perang antara India Utara dengan India Selatan. Yang dari sana kemudian dimasukkanlah ajaran-ajaran kebenaran, moralitas yang dalam bentuk storytelling Mahabharata itu sendiri. Nah, kemudian di Indonesia dijadikan media untuk mencerahkan juga melalui pewayangan juga. Mengambil latar belakang kisah Ramayana atau kisah Mahabharata itu. Nah, saya lebih suka melihatnya sebagai sebuah cara para resi dulu, yang resi Wyasa, untuk menyampaikan ajaran-ajaran tentang kebenaran. Bukan ajaran agama, ajaran kebenaran yang disebut Sanatana Dharma. Ajaran kebenaran yang abadi. Yang tidak hanya bercerita tentang apa yang terjadi di masa itu, tapi akan terus terjadi pada diri manusia. Dalam kuru kesetra manusia sendiri. Di mana padang kuru kesetra? Di kepala kita ini. Saya kemudian melihat Arjuna itu sebagai pemanah. Manah itu artinya pikiran, manas. Sehingga Krishna adalah dalam ajaran itu Dewa Wisnu yang turun ke dunia. Jadi dia adalah percikan Tuhan, manifestasi Tuhan sebagai Dewa Wisnu, sang pemelihara kehidupan. Yang di dalam diri kita kan dia kan sang roh. Sang roh yang kemudian memberikan pembabaran ajaran Dharma kepada pikiran sadar kita. Seperti tadi itu, meditasi adalah cara kita terkonek. Sehingga ini dialami oleh siapapun bisa. Makanya Neil Donald Walsh menulis Conversation with God. Ya kan? Jadi
dulu juga menjadi kisah yang menjadi percakapan yang kemudian berkembang menjadi nyanyian Tuhan atau Bhagavad Gita. Kita juga bisa mengalami apa yang disebut self-talk dengan higher self kita. Makanya mungkin ketika kita diskusi, mungkin ada yang sedikit diberikan. Kamulah sebenarnya jalan keluar dari masalahmu sendiri. Nah, siapakah yang memberitahu kita? Itu mungkin nur dalam diri kita. Ya, Nur Muhammad atau apa dalam diri kita, atau Nur Allah gitu ya. Nah, artinya kita mempunyai potensi untuk mengalami itu. Kapan? Kalau kita bisa mendiamkan Arjuna kita, pikiran kita, di tengah-tengah perang antara Korawa dan Pandawa. Perang antara ego positif dan ego negatif kita. Perang antara flight or fight kita. Diamkan. Sehingga ketika diam, baru bertanya kepada Sang Ruh dalam diri kita. Hati nurani. Hati nurani lah yang kita tanya. Sehingga kita dituntun sesuai dengan dharma kita. Ya, makanya karena dia Arjuna dharmanya seorang kesatria, dibimbingnya begitu. Kamu boleh membunuh. Yang namanya kamu tentara, masa nggak membunuh? Gitu. Dia kan sebenarnya nggak tega masa perang sama saudara sendiri gitu ya, sama paman sendiri gitu ya. Oke. Baik, nah kadang Pak Wayan, ketika saya ngamati tetangga gitu Pak Wayan, punya anak, tetapi anaknya dari lahir itu cacat Pak Wayan. Ya, terus kemudian pikiran saya, ini apakah kemudian setiap anak yang mau dilahirkan itu mengalami perjanjian dengan Sang Pencipta atau gimana sih sebenarnya? Gimana memandang itu dengan indah, Pak Wayan? Ya, ada beberapa cara kita melihat. Ada konsep reinkarnasi. Bahwa dalam konsep reinkarnasi itu kan kita akan mendapatkan kendaraan. Kalau kita percaya tubuh ini adalah kendaraan. Kendaraan untuk apa? Untuk melintasi perjalanan waktu di bumi. Nah, tentu kita akan memiliki kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan kita kan. Masa kalau kita mau ngambil pasir, kita pakai sedan BMW kan nggak nyambung. Ngambil pasir bawanya truk. Ya, kalau kita lagi balap, ya jangan pakai bemo roda 3 atau balapan, itu kan nggak nyambung. Balapannya pakai mobil yang mobil balap memang. Kalau pakai bertempur, ya pakai mobil tank, ya jangan pakai truk gitu bertempur gitu kan nanti kena. Nah, sama dengan tubuh sebagai kendaraan sang jiwa. Dia mau pelajarin apa? Mau mengumpulkan apa? Maka disiapkanlah dia kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan perjalanan jiwanya, visi misi jiwanya. Nah, makanya ada yang terlahir cacat. Karena ada dalam kisah yang diteliti oleh Dr. Michael Newton itu. Dia mendapatkan tubuh cacat yang di masa kecil kecelakaan dan lumpuh. Setelah dicari tahu regresi, ketahuan bahwa dulu apa? Di kehidupan sebelumnya, dia nggak pernah bisa diam. Lebih banyak menggunakan otot tubuhnya untuk sana kemari. Lupa menggunakan otaknya untuk mengenali dirinya. Sehingga akhirnya dia kemudian memilih, saya pilih lahir dalam tubuh yang akan cacat. Supaya saya punya waktu untuk apa? Untuk banyak diam, merenung. Gitu. Itu pilihan dia memang. Gitu. Ya, dan Sang Pencipta kan sudah tahu apa peluangnya. Nanti akan ketemu sel sperma ini, sel telur ini, ibunya melahirkan pada usia yang cukup tua, sehingga pembelahannya nggak bagus. Anak ini akan lahir seperti ini. Kamu mau di sini nggak untuk belajar yang ini? Oke, kayaknya saya cocok di situ. Oke, kamu pilih yang di sini. Maka setiap kelahiran itu sudah benar. Sesuai dengan kehendak. Kehendak apa? Kehendak hukum karma itu sendiri. Hukum karma hubungannya. Ya, makanya di Hindu itu ada 5 kepercayaan, 5 keyakinan dasar. Yang sebenarnya sama di mana-mana. Bisa dipakai oleh siapa saja. 1, ketika kita melihat ciptaan, kita pasti percaya bahwa ada Sang Pencipta, betul nggak? Maka kita diajarkan, yakinlah bahwa ada Sang Pencipta. Disebutnya Brahman. Boleh disebut Allah, boleh sebut apa saja. Yang penting kita yakin bahwa ada Sang Pencipta. Bahwa Sang Pencipta inilah yang kemudian menciptakan makhluk hidup, makhluk tak hidup. Makhluk hidup bisa hidup karena apa? Karena ada percikan Sang hidup di dalam diri Sang makhluk hidup itu. Yang nanti ketika dia pergi, dia menjadi benda mati lagi. Nah, maka kita percaya bahwa apa? Ada Sang hidup yang kita sebut ruh,
Kita sebut Atman. Ini baru 2 nih. Dan ketika sang Atman atau sang ruh itu ada dalam tubuh makhluk hidup, tentu dia akan menggunakan energi. Energi di dalam tubuh itu untuk menggunakan tubuhnya untuk berbuat. Betul nggak? Kalau dia makan cabai, dia dapat pedas. Itu hukumnya. Kalau dia makan gula, dapatnya manis. Nah, maka sang ruh yang ada dalam tubuh makhluk hidup akan terjebak dalam hukum karma. Itu ceritanya nih. Maka percayalah kamu bahwa ada hukum karma. Kalau mandi basah, kalau berjemur panas. Kalau main lumpur kotor, itu hukum karma sebenarnya. Tapi karena adanya hukum karma itu, orang terjebak. Kamu boleh loh membebaskan dirimu dari hukum karma itu. Tapi aku kan nggak bisa selesai dalam waktu satu kehidupan. Kamu punya ke second chance, kamu punya kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya. Seperti kamu punya kesempatan besok, lusa, dan seterusnya untuk memperbaiki kesalahanmu hari ini. Sehingga kamu bisa masuk lagi dalam tubuhmu atau tubuh yang lain, disebutnya reinkarnasi. Untuk membereskan pelajaran-pelajaran karma itu. Nanti kalau kamu sudah beres, melalui kelahiran-kelahiran kembali, kamu berhak untuk terbebas dari semua itu. Untuk kembali menyatu denganku. Sebutlah moksa. Ini keyakinan sederhana sebenarnya. Ceritanya begitu. Kalau tubuh fisiknya kan kalau nggak dikubur, dibakar, dilarung ya. Sama aja. Tubuh energi itu ternyata juga masih terikat dengan karma. Berarti. Ya, makanya dibakar. Terjawab sekarang. Nah, makanya di Bali itu ada dibakar juga. Tubuh energinya. Nah, lagi-lagi tubuh energi, kan kita setidak-tidaknya disimpelkan jadi 3 tubuh. Di Hindu namanya Stula Sarira, tubuh fisik. Lalu Sukma Sarira, tubuh energi. Lalu Antah Karana Sarira, tubuh Atman. Nah, tubuh jasmani dibakar. Tubuh suksma, tubuh energi dibakar juga. Simbolik energinya dibakar, upacaranya namanya nyekah. Jadi diambil bunga-bunga, dikumpulkan, dibentuk seperti tubuh. Nah, ini kita bakar juga ini. Nanti kosong. Setelah jadi kosong, tinggal sang ruh sebagai kecerdasan. Gitu. Baik. Waduh, saya nyaman banget nih ngobrol sama Pak Wayan ini. Keren. Mumpung ketemu Pak Wayan deh ya. Tentang Kandapat Pak Wayan. Jadi saya pernah meditasi lama banget. Meditasinya saya waktu itu bertahun-tahun ya, ikut paguyuban sedulur sejati namanya. Jadi saya meyakini waktu itu di dalam diri itu ada sedulur saya, sedulur yang sejati itu mungkin orang menyebut ada sedulur papat segala macam gitu. Dan Pak Wayan karena kemudian ketika pada saat meditasi itu selalu membaca rapalan-rapalan kunci yang ada kaitannya dengan sedulur sejati tadi, saya sering mendapatkan sesuatu dalam tanda kutip yang itu saya sebut sebagai pencerahan ya mungkin dari sedulur itu tadi gitu. Terus lama-kelamaan saya mendapatkan wawasan yang agak beda lagi tentang sedulur papat itu yang berupa unsur penciptaan manusia ya, mulai dari tanah, kan, air dan lain sebagainya. Nah, lama-lama pencerahan itu nggak ada, karena saya jarang lagi nyebut yang sedulur sejati itu tadi gitu. Nah, saya di sini pengen ya penjelasan Pak Wayan ingin saya jadikan sebagai sebuah perenungan gitu ya. Bagaimana Pak Wayan menyikapi hal ini tentang sedulur papat atau kandapat? Sebenarnya begini, kan kembali kecerdasan semesta tak terbatas. Memercik dari sang ibu, sang bapak, itu menjadi kecerdasan DNA yang diutus oleh bapaknya menjadi sel sperma, diutus oleh ibunya menjadi sel telur. Untuk menyampaikan pesan genetik dari bapak, pesan genetik dari ibu. Hana Caraka ada 2 utusan. Ada 2 utusan. 3. Nah, ada 2 utusan, yaitu sel sperma, sel telur. Data Sawala datang membawa pesan masing-masing. Gitu. Pada jayanya, sama-sama kuat. Sel telurnya kuat, nggak bisa ditembus. Sel sperma juga kuat. Kalau nggak kuat, nggak bisa sampai. Akhirnya mereka bersatu, sama-sama mati. Sama-sama mati. Mati dalam mati, dia mati dan dia menjadi sastra yang lain. Nah, kan kecerdasan itu kemudian berkembang. Dari sel sperma, sel telur menjadi sel benih. Sebagian dari DNA yang sama dalam satu sel benih itu, sebagian membelah menjadi ari-ari,
menjadi tali pusat, Oke. menjadi air ketuban, menjadi darahnya sendiri. Itu kan daerahnya sama. Nah, artinya ari kakang kawah, adi ari-ari, darah, tali pusat, itu kan dirinya sendiri juga. Karena dia berasal dari satu benih. Jadi dia kembar lima sebenarnya. Cuman yang ini berwujud ari-ari, yang ini berwujud air ketuban, gitu, materinya, gitu. Nah, kemudian begitu lahir, dia menjaga di dalam kandungan dia menjaga, ketika lahir dia menjaga, bahkan ketika kita ada di dalam rahim ibu pertiwi, seperti sekarang ini, yang tadinya berupa materi darah, materi air ketuban, materi ari-ari dan plasenta atau tali pusat itu, atau vernica caseosa juga, sang bungkus itu, kan materinya terurai menjadi energi. Nah, dia nyebar kemana-mana itu. Yang tadinya ari-ari, sumber dari oksigen, sumber air, dia perginya ke hutan-hutan, ke gunung jadi hutan, menghasilkan oksigen juga untuk diberikan kepada kita yang hidup di kehidupan ini. Nah, di dalam diri kita sama. Nah, kalau kita ingin hidup kan kita connect terus sama dia. Connect sama sungai dari danau, connect dengan samudra, sumber air ketuban kita. Lalu di sana juga dia punya kekuatan. Ketika kita membutuhkan pencerahan, kita mempunyai saudara kita yang bernama Kakang Kawah tadi, yang di Bali dalam Kanepat disebutnya sebagai apa? Iratu Ngurah Tangkab Langit. Tangkab itu artinya yang meliputi, ya, tangkab langit, seluas langit yang meliputi bumi. Dengan kekuatannya yang disebut segara tanpa tepi. Itu segara tanpa tepi itu artinya apa? Pengetahuan yang tak terbatas. Sehingga kalau kita ingin pencerahan dari dia, kita connect sama dia, dikasihlah kita pencerahan tak terbatas itu tadi. Yang tadinya nggak kita pikirkan, karena pikiran kita terbatas. Dikasihlah oleh si Ratu Ngurah Tangkab Langit itu. Pengetahuan yang tak terpikirkan sebelumnya. Nah, tapi kalau kita nggak membutuhkan, bagaimana? Ya nggak dikasih. Kan kapan murid siap, saat itu guru datang. Nah, kalau kita nggak siap, ciri-ciri murid siap apa? Dia bertanya. Sama dengan kita duduk di restoran. Ciri-ciri kita siap kan kita manggil waiternya, saya mau makan ini. Kalau enggak, waiternya diam aja kalau nggak dipanggil. Si kecerdasan semesta yang menjadi Ratu Ngurah Tangkab Langit. Ya tadi kan kita cerita tentang dia sebagai ruh. Tapi di sini dalam Kanepat dia menjadi Ratu Ngurah Tangkab Langit. Oke. Jadi dapat karena kita merasa butuh. Ya. Kita bertanya, kita mengakui dia bisa memberikan sesuatu kepada kita gitu ya. Betul, dikasih kita. Jadi baliknya lagi-lagi ke belief, ke keyakinan juga gitu. Nah, di dalam tradisi teman-teman di Bali maupun di Jawa gitu ya, ada yang namanya tradisi-tradisi semacam kayak ruwatan gitu ya Pak Wayan ya. Ada dengan apa tuh namanya ruwatan, nanggap wayang tertentu, terus kemudian pakai metode tertentu, dikasih percikan air. Kalau tirta kan, kalau di Bali itu sebenarnya agamanya agama tirta kan dulu sebenarnya awalnya ya. Nah, itu tuh akan berimplikasi positif nggak sih jika kemudian orangnya tidak yakin gitu? Atau pertanyaan lebih kerennya gini deh, ruwatan tradisional versus ruwatan intelijensia itu lebih powerful yang mana gitu aja deh Pak Wayan. Ketika di dalam rahim ibu, yang memandikan kita itu kan si air ketuban, air kan, air. Terus begitu misalnya kita mau lahir, yang membersihkan jalan lahir ibu juga air. Kita keluar lancar. Sampai di luar, dibersihkan lagi lah kita dengan air. Hanya istilahnya tidak disebutnya ruwatan, mandi. Mandi. Nanti air itu energinya kan kemana-mana. Jadi air danau, jadi air sumur, jadi segala air lah. Jadi saudara empat kita tuh makanya di ajaran Bali, saudara empat kita tuh menjadi pertiwi, tanah, apah, air, teja, cahaya, bayu atau udara. Dan itu terus melindungi kita. Ketika kita sakit, kita butuh cahaya apa enggak? Butuh. Pandemi kemarin kita jemuran tiap pagi-pagi. Betul. Kan artinya kita minta bantuan dari saudara empat kita yang bernama Banaspati. Kemudian ketika orang mau healing, dia pergi kemana? Ke puncak gunung, ke hutan, berendam di danau. Betul nggak? Orang barat itu nggak percaya sama saudara empat. Betul nggak?
Tapi kalau dia stres, dia ngapain coba? Berenam di bathtub. Iya. Kan berenam di air lagi. Mengenang dirinya berenam di dalam rahim ibu. Betul nggak? Iya, betul, betul, Sama. betul, betul. Oh. Nah, kemudian muncullah ajaran dari Bhagavad Gita mengatakan apa? Tubuh dimandikan dengan air. Pikiran dimandikan dengan pengetahuan. Air pengetahuan. Makanya di Bali ada upacara yang disebut Saraswati. Membasuh manusia dengan air pengetahuan. Tubuh yang kotor dibersihkan dengan air suci, air bersih. Airnya bisa macam-macam nih. Bisa air yang bersumber dari alam. Bisa air biasa yang kita mohonkan kesuciannya. Atau bisa air yang diciptakan oleh alam itu sendiri seperti air kelapa. Kan air kelapa steril itu. Karena diciptakan oleh alam itu sendiri. Makanya orang ruatan pakai air kelapa. Oh, berarti saya setiap hari ruatan terus berarti karena saya hobinya minum air kelapa. Nah, terus itu tadi. Kan akhirnya apa? Kan ketika orang diare, kan dibilas perutnya supaya bersih dari bakteri-bakteri. Kalau kita nggak minum, kan bahaya. Oh iya. Dibantulah kemudian kita dengan ruatan air kelapa. Ya, tampaknya serem, tampaknya mistis. Berarti, wah ini serem nih. Padahal yang terjadi itu apa? Hanya diganti kaliumnya, garam-garam yang hilang karena diare diganti lagi. Pecintanya Dokter Wayan pada ngumpul semua di sini. Oh ya, salam.